Koneksi antar materi modul 1.4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Aisyah SPDSD, calon guru penggerak angkatan 9, akan memaparkan tentang koneksi antar materi modul 1.4. Kesimpulan dan refleksi. 1. Peran saya dalam menciptakan budaya positif di sekolah. Pertama, disiplin positif. Disiplin dapat membuat seseorang menggali potensinya menuju kepada sebuah tujuan, sesuatu yang dihargai dan bermakna. Dengan kata lain, disiplin diri juga mempelajari bagaimana cara kita mengontrol diri dan bagaimana menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai. Dalam menerapkan disiplin positif di kelas dan di sekolah, sedikit demi sedikit saya mulai belajar menerapkan dan membiasakan kebiasaan baik terhadap anak, seperti membiasakan bila bertemu guru bersalaman, datang ke sekolah tepat waktu, berpakaian rapi, membiasakan membuang sampah pada tempatnya, mengajak anak untuk menciptakan kelas yang harmonis, nyaman, bebas, dan menyenangkan. Kedua, motivasi perilaku manusia, hukuman dan penghargaan. Dian Gosen dalam bukunya Restituting School Discipline menyatakan ada 3 motivasi perilaku manusia. 1. Untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ini adalah tingkat terendah dari motivasi perilaku manusia. Biasanya orang yang motivasi perilakunya untuk menghindari hukuman atau ketidaknyamanan akan bertanya, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Satu tingkat di atas motivasi yang pertama. Di sini orang berperilaku untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Orang yang dengan motivasi ini akan bertanya, akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Mereka melakukan sesuatu dengan nilai-nilai yang mereka yakini dan hargai, dan mereka lakukannya karena mereka ingin menjadi orang yang melakukan nilai-nilai yang mereka yakini tersebut. 3. 5 posisi kontrol, restitusi, dan keyakinan kelas. 5 posisi kontrol. 1. Penghukum. Seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik ataupun verbal. Orang yang menjelaskan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekan murid-murid lebih dalam lagi. 2. Pembuat merasa bersalah. Pembuat merasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah, atau rendah diri. Ketiga, teman, guru dalam posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Posisi teman pada guru biasanya negatif ataupun positif. Ketiga, pemantau. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. 4. Manajer. Posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid. Mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilaku, mendukung murid agar dapat menemukan solusi dan permasalahannya sendiri. 4. Segitiga restitusi dan keterkaitan dengan materi sebelumnya, yaitu filosofi pendidikan nasional Ki Hajar Dewantara. 1. Menstabilitaskan identitas.
Bagian dasar ini segitiga bertujuan untuk mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. 2. Validasi tindakan yang salah. Setiap tindakan kita lakukan dengan suatu tujuan yaitu memenuhi kebutuhan dasar. 3. Menanyakan keyakinan. Teori kontrol menanyakan bahwa kita pada dasarnya memotivasi secara internal ketika identitas sukses telah tercapai. Langkah 1 dan tingkah laku yang salah telah divalidasi. Langkah 2, maka anak akan siap untuk dihubungkan dengan nilai-nilai yang dipercaya dan berpindah menjadi orang yang dia inginkan. 4. Nilai dan peran guru penggerak. Sedangkan nilai-nilai dan peran calon guru penggerak adalah mandiri, reflektif, kolaboratif dengan teman sejawat, kepala sekolah, dan semua warga sekolah, inovatif dan berpihak pada peserta didik, serta nilai-nilai yang diharapkan terus tumbuh dan dilestarikan dalam diri kita seorang guru penggerak. Kelima nilai itu semua harus kita tanamkan ke anak didik sejak saat ini dan tertanam pada diri kita sebagai seorang guru penggerak dan diterapkan ke anak didik kita di sekolah di SDN 1 Gunung 3. Visi guru penggerak. Visi saya sebagai guru penggerak adalah mewujudkan murid-murid pelajar Pancasila yang 1. Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. 2. Mandiri. 3. Bergotong royong. 4. Berkebenekaan global. 5. Bernalar kritis. 6. Kreatif. Serta berbudi luhur yang mempunyai nilai-nilai luhur yang baik serta berkarakter yang baik. 6. Refleksi. Jadi kesimpulannya setelah saya mempelajari modul 1.3 tentang nilai-nilai peran serta visi guru penggerak dan modul 1.4 nilai-nilai budaya positif, saya dapat mengerti bagaimana cara dan metode dalam menerapkan nilai-nilai luhur dan tujuan cita-cita bangsa yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila, beriman dan bertakwa, dan berakhlak mulia, mandiri, gotong royong, berkebenekaan global, serta bernalar kritis dan kreatif, serta berbudi luhur yang baik. Pemahaman. Setelah mempelajari budaya positif ini tentang disiplin positif, teori kontrol, teori motivasi, hukuman, dan penghargaan, posisi kontrol, guru, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi, membuat saya semakin paham cara kita menghadapi anak dengan berbagai karakter, namun kita harus mewujudkannya sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Tentunya itulah tantangan kita sebagai seorang guru penggerak. Dapat menerapkan metode ajar dengan menuntun, berpihak pada murid, menerapkan keyakinan kelas, mengatasi masalah dengan segitiga restitusi, serta menerapkan nilai-nilai luhur yang kontekstual. 8. Perubahan yang terjadi pada cara berpikir Anda dalam menciptakan budaya positif di kelas maupun di sekolah Anda setelah mempelajari modul ini. Perubahan yang terjadi pada cara berpikir saya adalah, jadi sebisa mungkin saya harus berusaha menerapkan dan mewujudkan anak didik saya agar menjadi anak yang berbudi luhur, mewujudkan pendidikan pelajar Pancasila, menghormati dan meyakini keyakinan kelas, dan menerapkan cara menyelesaikan masalah dengan cara segitiga restitusi, dan mengerti apa itu 5 kebutuhan dasar manusia dan 5 posisi kontrol, dan muncul ide-ide untuk berupaya agar anak didik saya bisa berinovasi serta belajar berorganisasi untuk masa depan mereka.
9. Pengalaman seperti apakah yang pernah Anda alami terkait penerapan konsep-konsep inti dalam modul budaya positif, baik di lingkup kelas maupun sekolah Anda. Pengalaman yang terjadi ialah dalam 2 minggu ini ada terjadi di sekolah saya tindakan bully dan kekerasan anak pada anak kelas 3 SD. Sanalah saya belajar menerapkan metode 3 segitiga restitusi. Dan akhirnya anak pun mengerti dan senang jadi berubah dan berteman lagi dengan geng dan kelompok pembuli tadi bubar. Anak yang dibully tidak dibully lagi dan tenang, nyaman, senang bersekolah lagi, bisa berteman dengan teman-temannya seperti biasa. Saya sebagai guru merasa senang melihat perubahan pada anak didik saya sendiri. 10. Bagaimanakah perasaan Anda ketika mengalami hal-hal tersebut? Perasaan saya jadi lega, senang dapat menerapkan ilmu-ilmu yang saya dapat dari pendidikan CGP ini. Semoga saya bisa menerapkan sekolah saya sehingga bisa menggerakkan sekolah saya sehingga terwujud visi yang mewujudkan siswa-siswi pelajar Pancasila. 11. Menurut Anda terkait pengalaman dalam penerapan konsep-konsep tersebut, hal apakah yang sudah baik, adakah yang perlu diperbaiki? Saya sudah bisa menerapkan 3 segitiga restitusi dan perlu lebih saya tingkatkan lagi agar di depan apapun masalah yang terjadi kita bisa mengatasi tanpa meninggalkan rasa dendam, rasa bersalah, dan kebencian pada anak. Dan hal-hal baik lain juga harus diterapkan ke anak didik saya. 12. Di antara 5 posisi kontrol yang saya akan terapkan ke anak didik saya adalah posisi pemantau, teman, dan manajer. Sebelum 13. Restitusi ketika menghadapi permasalahan murid Anda. Jika ya, tahap mana yang ada pada praktek dan bagaimana Anda mempraktekkannya. Yang mulai saya terapkan ialah posisi teman dan pemantau agar anak merasa dekat dulu dan nyaman. Agar anak merasa dia dihargai dan pendapatnya didengarkan oleh guru. Hal-hal yang perlu bagi saya adalah bagaimana agar saya bisa menerapkan budaya positif ini ke anak didik saya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia.